Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Alif Novaliafi dan rekan saya eh, Mas Ahmad Rizal Effendi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang topik sistem proteksi pada generator. Kami mengambil judul yaitu overcurrent relay sebagai pencegah kerusakan akibat arus lebih pada sistem proteksi pada generator. Yang pertama adalah latar belakang. Jika dalam operasi pelayanan tenaga listrik pada sistem tenaga mengalami berbagai gangguan, maka akan mengurangi kontinuitas pelayanan terhadap konsumen. Gangguan tersebut dapat juga menimbulkan kerusakan dalam peralatan tenaga listrik, seperti generator, transformator, motor, saluran transmisi, dan lain sebagainya. Diperlukan suatu sistem proteksi yang akan mengontrol pemutus tenaga atau PMT untuk mengisolasi daerah yang terganggu tersebut pada bagian-bagian yang tidak terganggu, sehingga kerusakan yang lebih serius pada peralatan dapat dihindari. Untuk menghindari kondisi seperti ini, digunakan sistem proteksi yang andal, sehingga diharapkan gangguan-gangguan yang terjadi tidak akan mengganggu atau merusak generator dan sistem lain yang ada di sekitarnya. Permasalahan, gangguan di generator jarang terjadi. Namun, jika gangguan terjadi, akan mengakibatkan kerusakan yang serius. Salah satu jenis gangguan adalah gangguan arus lebih, di mana arus yang mengalir dan menuju generator, baik dari dalam generator itu sendiri maupun dari luar generator itu sendiri. Prinsip kerja pengaman diferensial. Relay diferensial didefinisikan sebagai relay yang bekerja jika terdapat perbedaan antara arus yang masuk dan yang keluar dari peralatan yang diproteksi. Sistem atau peralatan yang diproteksi dapat berupa rangkaian yang panjang, kumparan generator, transformator, dan lain-lain. Prinsip kerja pengaman diferensial pada dasarnya menggunakan perbedaan arus dan fasa atau besaran vektor arus dari arus yang masuk dan keluar dari peralatan yang diamankan. Pada saat terjadi gangguan di daerah yang diamankan, maka arus I1 tidak sama dengan arus I2, sehingga I1 tidak sama dengan I2. Jika gangguan mengalir lewat CT melalui I1, maka ID sama dengan I1 dan I2 sama dengan 0. Karena arus diferensial ini cukup besar, maka arus lewat kumparan kerja relay tersebut akan membuka pemutus tenaga dan memisahkan alat yang diamankan terhadap sistem. Ada beberapa pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, penentuan peralatan pengaman diferensial. Yang kedua, menghitung arus nominal dan arus hubung singkat. Yang ketiga, menghitung beban rangkaian sekunder atau burden. Yang keempat, setting diferensial pada generator. Selanjutnya, relay arus lebih atau overcurrent relay. Dan menentukan setting arus dan waktu relay. Penentuan peralatan pengaman diferensial. Di dalam menentukan peralatan pengaman diferensial untuk generator, maka sebelum menginjak masalah yang lebih lanjut, maka data spesifikasi dari generator yang diamankan tersebut harus diketahui atau dimengerti terlebih dahulu. Adapun data-data yang penting diperlukan antara lain kapasitas daya, tegangan nominal generator, bentuk hubung balitan stator generator, dan reaktansi generator. Jika hal-hal di atas sudah diketahui, maka langkah selanjutnya yang harus dikerjakan adalah menghitung arus nominal atau IN, gunanya untuk menentukan arus nominal dan perbandingan transformasi transformator arus yang akan dipasang. Yang kedua, menghitung arus hubung singkat yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menentukan batas ketelitian, standar atau faktor kejenuhan transformator arus. Selanjutnya, menentukan bentuk hubungan transformator arus, menentukan penampang kabel penghubung antara transformator arus dengan relay diferensial. Hal ini untuk mengetahui burden dari kabel. Lalu menentukan bentuk pemakaian relay diferensial dan menentukan bentuk penyetalan relay diferensial atau settingan. Yang pertama, menghitung arus nominal dan arus hubung singkat. Untuk menghitung arus nominal dari generator, maka dapat dipergunakan persamaan sebagai berikut. X pangkat IN sama dengan IB sama dengan
kVA per akar 3 kVB kali ampere. Untuk menghitung arus hubung singkat, maka impedansi urutan positif dari generator dipakai impedansi sub peralihan atau XD dengan persamaan untuk gangguan 3 fase menjadi sebagai berikut. Arus hubung singkat untuk 3 fase sama dengan E per X XD dikali arus dasar, di mana I dasar sama dengan IB, KVA sama dengan KVA dasar, KVB sama dengan KV dasar, dan E adalah tegangan yang dibangkitkan generator EMF dalam satuan volt. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ahmad Rizal Effendi. Baik, melanjutkan hasil presentasi. Berikutnya yaitu menghitung beban rangkaian sekunder Barden dengan menghitung tahanan dari kabel penghubung dalam kurung RE sekunder transformator arus sampai relay diferensial, maka jika badan nominal P volt strip ampere pada arus sekunder nominal IS ampere, maka impedansi dalam tahanan kabel dapat dihitung. Jadi impedansinya dalam rumus bisa dituliskan di sini ZB sama dengan P per ISN dalam satuan ohm nanti. Tahanan dalam dari sekunder, trafo arus, atau jika tidak ada, maka perlu diadakan pengukuran. Biasanya tahanan dalam relay tidak diberikan datanya, tetapi dinyatakan dalam pemakaian dayanya dalam VA dalam kurung PT, sehingga tahanan kabel nominal ISN maka berlaku P sama dengan ISN kuadrat strip RE kali VA, sehingga total burden di sini PR sama dengan P plus PT kali VA, di mana PR adalah total burden rangkaian sekunder trafo, istilahnya trafo arus atau CT ya, termasuk kabel tahanan dalam transformator. Setting diferensial pada generator mempunyai dua prinsip penyetelan, yaitu setting kumparan kerja dan setting penahanan. Yang pertama, setting kumparan kerja dalam kurung setting dasar didefinisikan sebagai perbandingan antar arus terkecil pada kumparan kerja pada arus restrain sama dengan 0 dan arus kerja nominal kumparan tersebut. Jadi dapat dilihat di rumus 2 ini, persentase setting dasar sama dengan IO minimal dibagi dengan I nominal kali 100%. Jadi IO ini istilahnya arus yang mengalir pada titik netral ya. Sedangkan I nominal I yang tertera pada nilai kumparan trafo arus. Kita kalikan 100%. Yang kedua, setting kumparan penahanan yaitu harga pick up didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara besarnya arus pada kumparan kerja yang menyebabkan relay bekerja dengan besaran arus yang mengalir pada kumparan penahanan. Jadi persentase harga pick up tadi bisa kita rumuskan I1 min I2 dibagi dengan I1 min I2 dibagi lagi dengan 2. Nah, karena untuk setting diferensial ini ada dua perbandingan CT primer dan CT sekunder, maka bisa dipresentasikan dengan harga pick up tadi I1 min I2 dan dibagi dengan I1 min I2 dibagi lagi dengan 2 baru dikali 100%. Begitu untuk setting diferensial pada generator. Nah, yang berikutnya relay arus lebih, overcurrent relay, atau bisa dibilang OCR ya. OCR. Besaran arus dapat digunakan sebagai besaran listrik yang mendeteksi gangguan pada sistem tenaga listrik untuk perencanaan sistem proteksi. Sistem proteksi yang menggunakan besaran arus disebut sistem proteksi arus lebih. Dan alat yang proteksi ini disebut relay arus lebih. Jadi pada prinsipnya relay arus lebih akan bekerja bila dialiri arus lebih yang besarannya tertentu.
Relay arus lebih ini mempunyai macam-macam karakteristik kerja arus waktu. Berdasarkan karakteristik kerja arus waktu tersebut, maka relay arus lebih dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama relay definite dengan karakteristiknya yang mempunyai waktu relatif tetap sesuai dipakai untuk saluran dengan kondisi yang pertama besar arus gangguan antara pangkal dan ujung seksi sangat tidak jauh berbeda. Keadaan ini didapat bila impedansi sumber ZS lebih besar dibandingkan dengan impedansi saluran. Yang kedua yaitu kapasitas pembangkit bervariasi cukup besar sehingga arus gangguan pada kondisi itu berbeda cukup besar. Jadi untuk relay definite ini kurvanya ya. Jadi ada kurva definite. Jadi pada saat kita setting kurva definite itu mengikuti waktu arus yang kita setting pada relay arus lebih seperti ini. Yang berikutnya yaitu relay inverse ya, yang mempunyai kondisi ZS lebih besar Z saluran atau beda antara IF di pangkal dan ujung saluran cukup besar. Saluran terdiri dari banyak seksi. Yang berikutnya kapasitas pembangkit tidak begitu bervariasi atau tetap. Diperlukan waktu pemutusan yang semakin cepat untuk arus gangguan yang semakin besar. Jadi kurvanya kalau relay inverse ini dia melengkung ya, melengkung ke bawah. Kalau definite itu dia rata. Jadi semakin besar arus gangguan, maka semakin cepat pula dia memerintahkan relay untuk memutus PMT. Ada juga yang berikutnya relay IDMT, Inverse Definite Minimum Time. Relay ini karakteristiknya merupakan gabungan dari karakteristik relay inverse dan relay definite. Jadi dua karakteristik tadi digabung jadi satu menjadi IDMT. Ada juga yang berikutnya relay sesaat, yang dimana relay ini dipakai untuk mengatasi gangguan dengan arus besar disebabkan waktu kerja yang tak dapat dirubah. Maka untuk memperoleh selektivitas yang baik, penentuan setting arus harus lebih baik. Jadi fungsinya hanya untuk saat dan waktu kerjanya pun tidak bisa kita rubah. Nah berikutnya untuk menentukan setting arus lebih dan waktu relay. Nah di sini yang pertama setting arus kerja relay IPP. Untuk menentukan arus kerja dari suatu relay, sebaiknya arus hubung singkat minimum maupun maksimum dapat ditentukan dengan permasalahan yang bersamaan. IPP sama dengan IHS maksimum dibagi dengan KS, di mana IPP tadi arus kerja relay, IHS max di sini arus hubung singkat maksimum, IHS min arus singkat minimum, KS ini konstanta selektivitas 1,5 sampai 2,0. Nah, sebenarnya untuk mencari nilai arus hubung singkat di sini tidak perlu repot ya, sudah ada aplikasi yang bisa mengakomodir semua, baik dari ETAP, DeepSilent ataupun MATLAB ya. Nah, bisa kita dapat langsung nilai hubung singkat suatu rangkaian sistem yang bekerja di situ. Yang kedua, untuk arus nominal relay IN dirumuskan IN sama dengan IBP kali 1 per CT, di mana IN di sini arus nominal 1 per CT perbandingan transformator arus atau CT, current transformator. Berikutnya menentukan setting arus dan waktu relay. Setting waktu relay dalam bolong T. Untuk menentukan setting waktu relay dapat ditentukan dengan rumus ISM sama dengan IN kali 1 per CT dibagi dengan ampere tap, di mana TSM sama dengan T per TM per detik. IN sendiri arus hubung singkat, TM itu waktu yang dihitungkan oleh karakteristik relay, dan T sendiri sama dengan waktu operasi. Nah, kesimpulan dari pembahasan kelompok 11 terkait proteksi generator. Yang pertama, terdapat beberapa gangguan yang sebenarnya jarang terjadi, tetapi jika terjadi akan berakibat fatal terhadap proses kerja generator. Salah satunya adalah gangguan pada arus lebih yang dapat dicegah menggunakan relay proteksi, yaitu overcurrent relay. Yang kedua, terdapat beberapa poin penting harus diperhatikan dalam penggunaan relay overcurrent, yaitu penentuan
peralatan pengaman diferensial, menghitung arus nominal dan arus hubung singkat, menghitung beban rangkaian sekunder Cardan, melakukan pengaturan diferensial pada generator, jenis-jenis relay, arus lebih, dan menentukan pengaturan arus dan waktu relay. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 11 terkait proteksi generator. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.